Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja ya. Dan untuk kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channelnya Sora atau udah sering nonton tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dukungan kamu sangat-sangat berarti buat Sora. Dan Sora doakan yang support Sora akan selalu banyak rezekinya ya. Hari ini kita akan membaca dengan sebuah tema yang diam 1000 bahasa, bagaimana kelanjutannya ya. Jadi orang ini mungkin diam 1000 bahasa, tidak bergeming, tidak banyak bicara sama kamu ya, dan kamu sekarang mulai bingung bagaimana kamu harus melangkah ya, apa yang sebenarnya dia mau dan sebagainya. Sora akan membacakan energi apa adanya. Jadi untuk kamu yang belum siap untuk mendengarkan energi apa adanya, pembacaan hasilnya seperti apa, kamu boleh pause video ini dan nonton esok hari ketika sudah lebih siap. Karena tolong jangan serang Sora dalam posisi netral, Sora hanya membaca energi kartu apa adanya ya. Yuk, tarik nafas, hembus nafas 3 kali dan biarkan hal-hal baik yang akan mungkin terjadi dalam hidup kamu apapun hasilnya. Let's go, ya. Yang pertama, Sora lihat adalah kamu berdealing dengan seseorang yang memang diam-diam itu sangat menghanyutkan, ya. Dia sangat lihai, sangat licin, sangat bisa manipulatif, ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu pun sebenarnya terpikat tanpa disadari oleh pesonanya dia. Dia tahu bagaimana mempergunakan pesona dia sehingga kamu bisa terlena sama dia. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Seseorang yang bisa manipulatif ya, yang terkesannya tidak membahayakan padahal kamu sungguh terpesona sama dia. Di sini ada sisi juga seseorang yang Sora lihat dia tahu bahwa dia charming dan dia mempergunakan kecharmingan dia itu untuk sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik untuk dirinya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Namun pada saat ini, kalau yang Sora lihat, orang ini memang tidak benar-benar melepaskan kamu, tapi orang ini sedang menarik diri dari kamu. Ya, makanya dibilang bahwa dia diem 1000 bahasa, ya tidak berkeming ya, tapi bukan berarti dia tidak memperhatikan kamu ya. Di sini orangnya membuat semacam sengaja menjaga jarak dari kamu, tapi seperti terlihat gambar di sini. Tapi sesungguhnya di balik itu semua dia masih memperhatikan kamu atau masih mantauin kamu meskipun dia diam 1000 bahasa. Ya. Yang berikutnya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ya. Kalian itu perjalanannya adalah seperti kamu tuh seperti gimana ya, langsung saling mabuk kepayang sama dia. Dia bisa membuat bunga-bunga asmara itu bersemi sangat cepat ya di hati kamu. Dia tahu bagaimana memenangkan hati kamu, orangnya romantis, orangnya sama ini kasih kejutan-kejutan manis buat kamu gitu ya. Dan sebenarnya kalau Sora di sini banyak yang dia itu berusaha kayak ngambil hati kamu banget ya, sehingga hati kamu itu seperti luluh dan dia banyak kayak memberikan apa ya, Sora bilangnya, janji gitu ya, janji manis gitu ya supaya kamu luluh kalau Sora lihat di sini. Jadi tadinya mungkin kamu nggak gimana-gimana banget, tapi karena sikap dia, omongannya dia mengambil hati kamu, kamu seperti terpanah oleh asmara dari dirinya. Jadi dia itu pintar sekali mengambil hati. Ya. Tapi yang terjadi adalah sekarang kontras. Ada periode di mana ada hati yang terluka, ada hati yang kecewa, ada hati yang bingung, kesepian gitu ya. Dengan situasi yang mana karena dia menarik diri dari kamu seperti totalitas kayak mengecewakan. Berbeda dengan awal ketika dia awal-awal sangat mencintai kamu, menyayangi kamu dibuat mabuk kepayang. Tapi sekarang di akhir ini kok ada rasa sakit yang mendalam yang sedang kamu rasakan, ya. Kamu kecewa, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, sekarang kita mulai lagi lebih lanjut. Ya. Nah, di sini kalau yang Sora lihat, ya, kamu bingung, ya. Apakah meninggalkan orang ini bisa jadi suatu keputusan yang lebih baik atau yang lebih sehat untuk kamu, ya. Kamu tahu di satu sisi mungkin banyak hal yang lebih baik melepaskan dia, lebih sehat juga untuk kamu, ya. Tapi di satu sisi kamu juga seperti masih membutuhkan dia,
ya. Kamu seperti merasakan dia adalah salah satu bagian dari dalam diri kamu, dan kamu ketakut kehilangan kebahagiaan kalau kamu melepaskan dia. Jadi di sini kontras, ya. Ada ketakutan, kamu bingung dalam situasi yang keputusan apa yang sebaiknya diambil dengan situasi yang seperti sekarang, ya. Karena kalau surat lihat ada sebuah perasaan ketergantungan, kemelekatan, kebutuhan di sini, ya. Jadi kayak seperti kamu itu banyak yang sudah sangat terpikat dan terikat banget sama dia. Baru seorang ngomong kayak gitu langsung keluar kartunya adiksi. Kamu sebenarnya menyadari ya bahwa ada ketergantungan mungkin ya, banyak dari kalian walaupun tidak semua, yang mungkin punya sebuah ketergantungan sama dia. Seperti pingin memiliki dia, pingin apa ya namanya Sora bilangnya, mengikat dia, seperti kamu tuh nggak bisa move on dari dia. Perasaan kamu tuh seperti sudah terantai sama dia, kalau yang Sora lihat di sini, ya. Sekarang kita mau coba lihat, ya. Kenapa sih sebenarnya kalau yang Sora lihat sikap kamu dia itu sekarang seperti ini? Ada apa? Ya, ada apa dengan sikap dia yang membatasi dan menjauhi diri dari kamu? Sebenarnya ada apa? Kalau Sora lihat di sini, ya, ini memang adalah salah satu caranya dia, atau salah satu jalannya dia untuk bermain drama victim mentality. Dia merasa dia yang jadi korban, ya. Dia seperti memanipulasi kamu untuk menjerat kamu justru lebih jauh, semakin terikat sama dia dengan gini loh. Dengan dia ngejauhin kamu dan diemin kamu semakin seperti terperangkap sama dia karena masih ada penasaran, masih ada nggak ikhlas, masih ada belum bisa let go. Jadi ini sebenarnya salah satu cara triknya dia loh ya, untuk supaya kamu itu semakin terikat sama dia, semakin nggak bisa kemana-mana. Itu kalau yang Sora lihat. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, wow, hati-hati ya. Sora bilang hati-hati, kenapa? Tidak semuanya. Tapi di sini ada yang memang mempergunakan energi-energi secara supernatural, ya. Atau mungkin di sini let's say ada yang mungkin menggunakan energi dari, tidak semua, tapi ada yang beberapa menggunakan energi dari black magic. Bisa saja itu karena energi dia mungkin dia punya pegangan atau dia melakukan sesuatu sama kamu dan sebagainya, walaupun tidak semua, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang membuat kamu seperti selalu terbeban dan gak bisa, kayak mumet banget dan terikat banget sama kamu. Ini energinya tuh energi adiksi, keterikatan yang narik gitu. Itu yang Sora lihat, ya. Oke. Kalaupun dan kalau Sora lihat apa yang dia lakukan, ya, walaupun ada black magic di sana, ada pengaruh secara supranatural di sana, itu adalah masuk ke dalam imajinasi atau pikiran kamu, ya. Jadi pikiran kamu itu seperti tidak bisa lepas dari dia, mikirin dia terus, seperti kayak cuman fokusnya cuman sama dia, ya. Nah, apabila dia tidak mempergunakan black magic, di satu sisi adalah seorang melihat adalah dia pandai untuk mempermainkan pikiran kamu. Orang ini sangat bagus dengan main games, ya, mempermainkan pikiran, ya. Jadi dia tahu bagaimana pikiran kamu tuh supaya dimanipulasi sama dia untuk selalu terikat sama dia. Itu yang Sora lihat, ya. Jadi orang ini memang pintar banget, ya, lihai banget untuk dan banyak di sini yang Sora lihat menjual mimpi sama kamu, ya. Kita coba lihat di sini apa sih yang mungkin menjadi isu besar orang ini sama kamu. Ada masalah apa, ya? Kalau Sora lihat di sini, yang menjadi isu besar adalah karena kamu merasa kamu sudah sangat banyak menolong dia, kamu sudah banyak yang bantu dia, ya. Tapi di sini kalau yang Sora lihat ada pemanfaatan dari kebaikan kamu, ya. Jadi karena kamu selalu tulus menolong dia gitu, tapi di sini ada unsur pemanfaatan, entah secara materi maupun secara energi, ya. Jadi kamu tuh kayak selalu ngebantuin dia terus, sementara kamu berasa kayak kok aku jadi seperti dimanfaatkan di sini, ya. Kayak ada yang memanfaatkan kebaikan kamu, ya, apapun itu, kebaikan kamu secara energi kamu, finansial kamu, ya. Dan di sini
banyak emosi yang tidak sehat dalam hubungannya, banyak ego, banyak marah, banyak sering ribut gitu loh ya. Selalu seperti ada aja yang dikomplain, ada aja keributan gitu. Jadi energi tentang kemarahan, kekecewaan, ego ya. Jadi seperti kalau ada hal yang nggak sesuai sama mau dia, bisa dia langsung marah. Kalau kamu nggak bisa bantu dia emosi ya. Dan di sini ada perasaan kesendirian ya. Kalau Surah lihat di sini ada kekecewaan karena mungkin kamu merasa seperti aku punya pasangan, tapi kok aku seperti merasa sendirian. Di balik hubungan ini kok aku seperti merasa aku menjalankan ini sendiri, seperti berjalan memperjuangkan sendiri. Ya, begitu banyak hal yang kamu telah disakiti ya. Mungkin dengan kata-kata dia, perilaku dia. Banyak sampai dari kalian yang mengalami sakit secara fisik ataupun secara mental gitu ya. Tapi dia tetap tidak bisa memperlakukan kamu dengan cukup baik. Kamu tetap merasa bahwa kok aku tersakiti. Itu yang Sora lihat di sini ya. Jadi ini adalah tentang situasi-situasi yang tidak kondusif ya, dimana mungkin dia memanfaatkan kamu merasa kesepian gitu loh, dia tidak ada pada saat kamu butuhkan ya. Dan kalau Sora di sini kalian punya pandangan-pandangan yang berbeda gitu ya. Kalau Sora lihat di sini pandangan-pandangan yang berbeda, pikiran-pikiran yang berbeda. Dan kalau Sora lihat di sini banyak dari mereka yang tidak belajar dari kesalahan di masa lalu. Banyak yang mengulang kesalahan yang cenderung berulang ya. Ada yang belum bisa lepas dari mantannya, atau ada yang belum bisa lepas dari masa lalunya, siapapun itu ya, mungkin yang dia pernah deket, masa lalunya gitu ya. Nah, tapi di satu sisi terlalu banyak kenangan yang sudah terjadi antara kamu sama dia ya. Dan sebenarnya kamu berharap hubungan ini tuh sebenarnya masih bisa di-healing, masih bisa berkembang. Artinya, orang ini bisa juga menjual janji sama kamu dan mengatakan memanipulasi kamu kalau sebenarnya hubungan ini masih bisa dilanjutkan, masih bisa masih bisa berproses kok. Intinya seperti itu ya. Orang ini banyak yang membuat kamu mellow, teringat kenangan terus karena dia menjanjikan bahwa akan ada perubahan dari dalam dirinya dia. Kita akan lihat secara cepat aja mungkin ya, kira-kira dia itu ciri-cirinya seperti apa. Secara cepat aja ciri-ciri dia seperti apa. Kalau Sora lihat di sini ada yang sebenarnya orangnya itu memang tidak semua, tapi banyak yang di sini player, cenderung playboy. Dia tahu bagaimana menggunakan charmingnya dia. Kalau Sora lihat di sini, tapi di satu sisi dia kelihatan lembut tapi bisa membahayakan ya orangnya. Dan kalau Sora lihat di sini sebenarnya orangnya itu punya banyak kekhawatiran dan ketakutan. Hidupnya tuh dia selalu banyak merasakan tidak aman. Dia di sini kalau Sora lihat orang yang sangat berfokus terhadap uang, materi, jadi fokusnya dia banget ya. Jadi dan orang ini tuh adalah orang yang takut susah. Orang yang takut susah, orang yang takut nggak punya uang gitu. Dan selalu kalau ada kondisi ekonomi dia lagi nggak bagus atau keuangan dia lagi nggak bagus, akan sangat berpengaruh sama moodnya dia. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, berikutnya. Oh, ini udah kebuka 2. Kalau Sora lihat orangnya agak eksentrik ya, mungkin dalam berpakaian beda, cara berpikirnya juga bisa saja unik. Dan Sora melihat di sini adalah ada energi dari old man. Artinya ini bisa saja ada energi dari orang divine maskulin yang lebih tua daripada kamu, ya. Atau secara usia maupun secara personality. Wow, hati-hati ya. Orangnya sangat kartu dengan tanda ular sudah keluar 2 kali. Artinya nih memang hati-hati orang yang bisa saja toksik ya. Dia sangat pintar, sangat lihai, pergerakan dia tenang tapi mematikan gitu ya. Dan kamu tuh seperti punya hasrat yang sangat menggebu sama dia dan tertarik banget sama dia. Dia tahu bagaimana menarik kamu ke dalam ikatan energi dia ya. Memang secara tampilan sex appeal-nya ada ya, seksi atau memang tipenya kamu banget. Oke.
Sekarang kalau yang kita mau lihat apa yang sebenarnya dia rasakan pada saat sekarang ini sama kamu, apa yang sebenarnya sedang dia rasakan sama kamu pada saat ini dengan diemin kamu. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, kalian juga main diem-dieman karena ada kemarahan, ada keributan yang apa namanya belum selesai. Oke, apa yang dia rasakan? Soalnya di sini dia ya sebenarnya dalam situasi dia malah sibuk melarikan diri dengan mencari kebahagiaan dan kesenangan dengan teman-temannya. Ya, jadi banyak yang di sini mengalihkan pikirannya, nyuekin kamu karena sibuk bersenang-senang dengan temannya ya. Jadi kelihatan cuek-cuek aja kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi belum tentu benar-benar 100% lega, tapi lebih kepada memang pelarian. Ya. Oke. Hati-hati, dia memang energi dari seseorang yang menyakiti. Ya. Maaf, Sora harus membaca energinya tuh dari tadi. Bacain ini tuh energinya berat sebenarnya. Dada Sora tuh rasanya sesek. Bacain energi ini karena ada energi tadi yang negatif di sana. Ini adalah energi yang memang pengkhianatan, menyakiti kamu ya. Jadi ini memang orang yang apa ya Sora bilang ya, banyak kepura-puraan, banyak kebohongan, menyakiti, menusuk kamu dari belakang ya. Jadi kalau ditanya Sora, apakah sebenarnya orang ini perasaannya ke kamu ada sayang atau cinta atau enggak? Wow, kalau Sora lihat di sini energinya lebih kepada memanfaatkan. Tidak cukup kuat untuk dibilang energi sebuah ketulusan. Ya. Jadi dia butuh kamu sebenarnya. Dia butuh kamu kalau Sora lihat di sini. Ya, tapi dia butuh kamu memang untuk mengendalikan kamu, mengontrol kamu, untuk berada di dalam pengaruhnya dia, mengikuti apa yang dia mau. Karena dia juga di sini ada keterbutuhannya, pemanfaatan dari kamu. Dan kalau Sora lihat di sini takut sendirian. Ya, takut takut tidak ada yang bantu dia, itu juga ada ya. Jadi dia memang mau mengkeep kamu untuk keuntungan diri dia ya, karena kamu banyak memberikan dia hal-hal positif, kamu menyayangi dia, mungkin kamu kasih dia banyak sekali perhatian, pertolongan, hadiah, baik secara materi maupun non materi. Jujur Sora bilang ya, orang ini tuh energinya sangat berat ya. Hati-hati dengan energi seseorang yang sebenarnya intuisi kamu dari awal sudah bilang, orang ini ada sesuatu yang aneh. Ya, bentar Sora minum dulu. Udah, aku harus cepat selesaiin pembacaannya, energinya pusing banget kepala aku. Habis ini mesti cleansing, bersih-bersih. Intuisi kamu sudah bilang ya, bahwa orang ini adalah ada sesuatu yang salah dengan orang ini akan menyakiti kamu, mengkhianati kamu ya. Lihat deh, kamu terikat, kamu seperti terkontrol dengan situasi yang padahal kamu sudah tahu toksik dan gak sehat, tapi kamu seperti gak bisa lepas dari dia. Ada yang harus berakhir, ada yang harus diawali. Kalau Sora lihat di sini, kartu Sora mau bilang bahwa sebenarnya kamu sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adalah intuisi kamu sudah tahu bahwa harus adanya sebuah perubahan ya, harus ada sebuah perubahan, harus ada yang diakhiri, roda harus berputar. Kalau enggak kamu akan stuck sama orang ini, kamu harus melanjutkan perjalanan kamu. Jadi kalau ditanya apa yang akan terjadi selanjutnya, Sora sarankan lanjutkan hidup kamu, lepaskan orang ini ya. Karena kalau enggak, kamu akan terus dikontrol sama orang ini. Kamu seperti nggak punya power. Kamu seperti menghancurkan diri kamu pelan-pelan dari dalam. Ini Sora jarang banget ya baca energi-energi begini nih. Tadi sebenarnya nggak mau pakai kartu ini, tapi aduh, dadaku. Bentar ya. Ini ngambil napasnya tuh berat banget energinya.
ya. Carilah seseorang yang bisa kamu percaya dan jujur, yang memang bisa bersama dengan kamu. Seperti kamu sudah tahu, dengan sikap dia semua yang manipulatif dan segala macam, akan sangat susah kamu mempercayai orang ini. Ya, kalau Saudara lihat, karena kamu akan terus dikontrol. Kamu harus bertemu dengan, gini loh, kalau nggak pola ini akan terus berulang, kamu tidak bisa lepas dari dia. Ya, sedangkan kamu tahu kamu mencari seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa kamu andalkan. Ya, jadi kalau apa yang akan terjadi selanjutnya, lewati ini semua dan menangkan situasi ini. Ya, ini adalah tentang perang energi dan perang secara mindset. Ya, selama pikiran kamu terus membiarkan diri kamu terikat sama dia, kamu tidak akan bisa menjadi situasi yang lebih baik. Ya, kamu harus memenangkan situasi ini. Kamu harus bisa melewati ini semua. Seorang nggak bilang ini gampang dan mudah untuk melepaskan diri dari orang ini. Ya, tapi kalau seorang lihat, kalau kamu bisa melepaskan diri, kamu bisa mengontrol kembali diri kamu dan hidup kamu sendiri, kamu akan bisa ketemu sama seseorang yang bisa kamu percaya, dan ke seseorang yang seperti trofi yang bisa membuat kamu bangga. Ya. Dan orang ini juga sebenarnya punya maksud melilit kamu, tidak ingin melepaskan kamu pergi, dan sebenarnya ada orang yang ketiga juga. Artinya kamu bukan cuma satu-satunya. Ya ampun, ini kartu ular ya nih. Nih sampai merinding. Ini kartu ular 1, 2, 3. Aduh ya ampun. Ini baru kali ini baca keluar kartu ular, kartu yang negatif ini banyak banget. Saran dari Sora cuma satu. Lepaskan. Ya, kalau saran dari Sora, kalau kamu masih mau tetap sama orang ini, kamu akan terus dimanipulasi sama orang ini, dan akan semakin terjerat dalam energi yang gak bisa kemana-mana. Yang terjadi selanjutnya memang harus ada yang diakhiri, harus ada kontrol yang diambil kembali. Kalau nggak, kontrolnya akan diambil sama dia. Itu yang terjadi kalau Saudara. Ini memang taktiknya dia, ya. Dengan diemin kamu, ya, kamu akan semakin terjerat sama dia, makin nyari-nyariin dia terus, ya. Dan nanti akan ada waktunya dia melangkah ke kamu, gitu ya. Kalau yang Saudara lihat di sini, ya. Akan ada periode di mana dia akan melihat kesempatan ketika dia sedang butuh kamu, ya. Dan ketika dia sudah tahu energi kamu sudah sangat terikat ke dia, disitulah dia baru balik dan masuk lagi ke kamu. Jadi itu yang cuma Sora bisa bilang. Kalau memang kamu merasa kamu butuh dari pertolongan orang yang memang bisa, kalau memang kamu bisa, perbanyak ibadah, ya. Perbanyak ibadah, diskusi sama ahli kepercayaan kamu kalau memang kamu merasa ada energi negatif dari dia. Ya, minta bantuan orang yang memang kompeten untuk membantu kamu membersihkan energi negatif kalau memang ada unsur energi black magic di sana. Kalau ada, jangan berasumsi. Silakan konsultasi sama orang yang memang pakar dan ahli, ya. Dan kalau memang tidak, sesimpel cukuplah perbanyak ibadah kamu, apalagi di bulan suci ini. Sora yakin kok kalau banyak orang yang membersihkan dirinya hidup dengan lebih baik, ya. Mintalah pengetahuan atau arahan dari orang yang memang mampu untuk mengarahkan kamu, ya. Itu sih intinya. Jadi sebenarnya dengan dia diemin kamu ini sebenarnya bagus. Harusnya kamu bisa jadi momentum untuk menyadarkan kamu kembali kepada sesuatu yang toksik harus dilepaskan. Ada kemenangan, ada kepositifan kalau kamu bisa melepaskan orang ini, kamu akan punya sesuatu yang bagus untuk bisa kamu temui. Kamu akan lihat, kamu akan makin positif, akan banyak lebih berhasil mungkin secara ekonomi, lebih berhasil juga ketemu sama seseorang yang lebih baik, ya kan. Keluar, ambil satu kartu lagi, Witch Magic Curse. Aduh, udah ya, energinya cukup buat hari ini. Sora udah capek banget, mohon maaf nggak bisa panjang. Sora nggak mau lanjutin lagi karena energinya udah berat banget. Itu dari Sora, ya. Sora akan ambil coba astrologinya, ini hanyalah sebagai tambahan, ya. Tapi kalau kamu sudah merasa energi pembacaan ini untuk kamu, ya sudah, ini untuk kamu, ya. Ada Sagittarius, ada Virgo, ada Gemini, Aquarius, Libra, apa ini, Taurus, satu lagi, dan Aries. Wow, energinya. Ayo, Sora mau cepat udahin, mau bersih-bersih. Ada LYE, MMU, GEK,
WMOO, ada R dan Y. Dicek nama tengah, nama belakang, pokoknya alfabet. Ya, makasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sorry kalau kesannya Sora nutupnya buru-buru karena Sora udah pusing banget kepalanya di atas ini ya. Dan dari tadi udah merinding terus ya, bulu kuduk merinding, kaki Sora berat, pokoknya badan udah gak enak banget. Jadi Sora pingin cepet-cepet nyelesain ini karena energinya gak enak buat Sora. Ya, apapun itu kamu beribadahlah di sana, doakan dirimu, doakan Sora biar kita sama-sama jadi positif ya. Sora yakin dengan perlindungan Tuhan segala sesuatu yang buruk bisa kita lepaskan. Yang mau konsultasi atau ingin donasi, linknya dari kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya.